Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Suara apa tuh ya barusan itu? Duh, Mas Rian lelap banget lagi tidurnya. Mas Rian, bangun Mas. Namun Rian hanya menggeserkan letak kepalanya saja. Selanjutnya kembali terlelap. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda yang diseret. Suara itu sangat jelas masuk ke telinga Savitri. Bukan suara itu saja yang terdengar. Bahkan Savitri juga mendengar benturan-benturan benda. Seperti suara meja kursi yang saling berbenturan. Dengan perasaan was-was, ia pun kembali membangunkan suaminya. Kali ini ia guncang lebih keras. Rian pun terbangun. Dengan mata sayu dan lengket, ia pandangi istrinya. "Ada apa, Todik?" Istrinya tidak perlu menjawab, karena pada saat yang bersamaan, Rian sendiri mendengar suara berisik dari ruang tamu. Tanpa pikir panjang, ia pun bangun lalu bergegas menuju ruang tamu. Savitri tidak ingin ditinggal sendirian, ia pun mengekor di belakang. Rian menyalakan lampu ruang tamu. Seketika ruang itu pun terang benderang, dan terlihatlah bagaimana meja kursi itu masih tertata rapi seperti sedia kala. Baik Rian maupun istrinya hanya tertegun melihat perabotan mereka. Padahal mereka yakin kalau suara berisik itu berasal dari ruang tamu. Rian pun memeriksa pintu maupun jendela rumah. Semua masih terkunci dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dirasa aman, Rian mengajak istrinya kembali ke kamar. Kali ini sengaja ia membiarkan lampu ruang tamu menyala. Suami istri itu sudah kembali berbaring di kamar, ketika tanpa sepengetahuan mereka, lampu ruang tamu itu tiba-tiba mati sendiri. Pagi pun menyingsing, sama halnya dengan kejadian semalam. Tanpa mereka sadari, lampu di ruang tamu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Mereka juga tidak menyadari kalau meja kursi itu sebenarnya telah sedikit bergeser dari letak semula. Azan subuh berkumandang dengan merjunya. Berdua pun bangun, melaksanakan rutinitas seperti biasanya. "Dek, hari ini Mas pulangnya rada telat ya, Dek. Soalnya ada teman mau jual rumah sama tanah. Kebetulan juga dia punya mesin cuci tidak bisa muter mesinnya. Jadi sekalian Mas cek nanti." Savitri yang dipamiti pun mengiyakan. Hanya saja ia berpesan agar suaminya janganlah pulang terlalu larut. Ia takut kalau ada suara-suara atau hal-hal aneh terjadi lagi. Suaminya pun berjanji untuk secepatnya pulang setelah urusan selesai. Kenyataannya, hari itu sudah jam 8 malam lebih namun suaminya belum pulang juga. Savitri pun gelisah. Beberapa kali ia menelepon, namun ponsel suaminya tidak kunjung aktif. Maka untuk mengusir sepi, ia pun menyalakan televisi di kamarnya. Sengaja, volume televisinya ia keraskan. Mungkin sudah 5 atau 10 menitan Savitri terhibur dengan acara televisi ketika ia mendengar suara pintu depan terbuka. Savitri pun lega. Biar sajalah, ia akan pura-pura tidak mendengar. Ia akan menunggu suaminya masuk kamar, berharap ada kejutan-kejutan yang membuatnya bahagia. Sedetik 2 detik berlalu. Semenit lebih ia menunggu suaminya.
Tapi mengapa suaminya tidak juga masuk kamar? Perasaan gelisah kembali menyelubung. Suaminya selalu menyusul ke kamar kalau ia tidak melihat istrinya di ruang tamu atau di dapur. Ya, memang di kamar itulah ruangan yang bagi mereka sudah dianggap seperti markas atau sarang. Mas Rian, kamu sudah pulang kah? Tanya Safitri sembari berjingkat menuju ruang tamu. Antara ruang tengah dan ruang tamu memang ada semacam sekat pembatas di rumah itu. Yang ditanya tidak segera menjawab. Safitri kembali mengulang pertanyaannya. Siapa tahu suaminya sedang mengerjakan sesuatu di ruang tamu. Atau Safitri tersenyum kecil karena berharap suaminya memberikan kejutan. Ruang tamu itu sangat gelap. Padahal seingatnya tadi, ia sudah menyalakan lampu itu. Safitri sudah hendak menekan saklar ketika di kursi yang panjang ia melihat suaminya sedang berbaring santai. Safitri pun mendekat. Selangkah kemudian, jantungnya berdetak semakin cepat. Dalam keremangan, di kursi panjang itu terlihat sosok tubuh tengah terbaring membelakanginya. Namun, sosok itu bukanlah Mas Rian, suaminya. Sosok itu tiba-tiba bangkit, seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Melihat sosok itu, ingin sekali Safitri menjerit atau lari keluar rumah. Namun yang terjadi, suaranya tercekat di tenggorokan. Lututnya pun lemas, tubuhnya bergetar saking takutnya. Sosok yang bangkit dari tidurnya itu memperlihatkan ikatan pada kepalanya yang menjuntai. Sosok yang terbalut kain putih itu memang hanya diam saja. Tidak berdiri maupun bergerak sama sekali. Tapi hal itu sudah cukup untuk membuat kesadaran Safitri terbang. Safitri pun pingsan. Dan sosok pocong itu kemudian berangsur-angsur menghilang. Mula-mula seperti kepulan asap yang tebal, kemudian membentuk seperti kabut tipis, lalu terbang dan hilang tidak berbekas, meninggalkan Safitri yang tergeletak di lantai. Safitri masih tergeletak di ruang tamu ketika di luar rumah terdengar suara mesin sepeda motor berhenti. Seseorang pun mengucapkan salam, lalu disusul pintu depan yang terbuka. Rian pulang dengan membawa kabar baik, dan ia sudah tidak sabar memberikan kabar baik itu untuk istrinya. Tapi Rian menjadi panik luar biasa ketika mendapati istrinya tergeletak di ruang tamu. Tas ransel yang ia gendong pun ia lemparkan begitu saja. Dengan segera, ia menepuk-nepuk pipi istrinya. Takut terjadi apa-apa, Rian pun membawa istrinya ke kamar. Ia akan mencoba menyadarkan istrinya terlebih dahulu. Dan seandainya istrinya tidak kunjung siuman, ia akan meminta bantuan Firda untuk mengantar istrinya ke rumah sakit. Beruntungnya, hanya dengan mengolesi sedikit minyak kayu putih, secara perlahan, Safitri pun mulai membuka mata. Ia pandangi wajah suaminya, ada rasa takut dan sedikit ragu. Barulah setelah beberapa detik berlalu, ia pun baru yakin kalau yang sedang duduk di sampingnya memang benar-benar suaminya. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Dek. Kamu kenapa kok bisa tergeletak di ruang tamu? Kamu sakit? Rian membelai rambut istrinya dengan cemas. Hanya gelangan kepala sebagai jawaban yang diberikan Safitri. Selebihnya, ia memeluk suaminya dengan erat sembari terisak. Rian yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, masih membujuk istrinya agar mau diperiksa di rumah sakit. Jawaban Safitri masih sama, menggelengkan kepala. Barulah setelah beberapa teguk air minum, Safitri sedikit lebih tenang. Setenang-tenangnya seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang menyeramkan, tentu lutut masih sedikit gemetaran. Rian kembali menanyakan apa yang terjadi. Kali ini jawaban istrinya juga membuat jantung Rian tersudut. Pocong? Mas tidak salah dengar kan, Dek? Kamu melihat pocong? Di mana? Rian yang pada dasarnya bukan laki-laki bernyali besi itu pun agak gemetaran juga saat mendengar penuturan istrinya. Kali ini istrinya mengangguk yakin. Giliran Rian bertanya-tanya dalam hati tentang sosok tersebut. Terbayang sebentuk hantu pocong, hingga bergediklah tengkuk Rian. Meski begitu, bagaimanapun ia harus tenang.
harus mampu mengendalikan diri agar istrinya tidak semakin panik. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Ia masih saja kepikiran soal demit yang membuat istrinya pingsan. Adakah orang yang tidak senang padanya? Iri, mungkin karena pekerjaan sampingannya yang mulai berbuah hasil. Atau memang ada demit yang kebetulan lewat dan beristirahat di sini. Atau jangan-jangan perabotan yang baru ia beli itu ada penunggunya. Kembali, tengkuk Rian meremang hebat. Pikirannya pun kacau. Dan ia teringat dengan bau amis busuk beberapa waktu lalu. Mungkin bau tersebut merupakan pertanda kalau demit itu datang. Makin cemaslah hati Rian. Dalam pada Rian yang sedang pusing itu, tiba-tiba pintu kamarnya bergerak sendiri. Pelan memang, tapi jelas sisa gerakan itu masih terlihat jelas oleh matanya. Rian pun sudah pasti ketakutan. Tapi mana mungkin ia membangunkan istrinya. Ia pandangi pintu kamarnya itu. Di dalam benaknya ia menduga kalau mungkin angin yang menimbulkan gerakan pintu. Belum sempat Rian menemukan jawaban mengapa pintu kamarnya bergerak sendiri, tiba-tiba ia kembali mencium aroma yang sangat tidak sedap. Amis. Dan tiba-tiba saja lampu di kamarnya kembali meletup dan pecah. Rian terlonjak saking kagetnya. Ia pun memepet istrinya yang tetap terlelap meski suara pecahan lampu itu sangat keras. Dalam keremangan di kamar itu, Rian mendengar suara lirih seorang wanita bersenandung. Wanita yang belum jelas wujudnya itu sesekali tertawa lirih. Suasana terkadang kembali hening, lalu kembali terdengar suara bersenandung. Rian tentu saja sangat ketakutan. Ia berharap godaan itu segera berakhir. Wanita dengan tubuh terlihat padat berisi itu tiba-tiba sudah berada di sudut kamar. Rambutnya yang terurai panjang sebatas bahu menutupi wajah si wanita. Rian terpaku tidak bisa bergerak sama sekali. Meski begitu, bola matanya bisa dengan jelas merekam apa yang dilihatnya. Wanita itu bergerak maju dengan langkahnya yang halus. Mungkin bisa dikatakan kalau sebenarnya wanita itu sedang melayang. Di meja rias itu, si wanita berhenti. Ia pun duduk dengan tenangnya, menyisir rambutnya yang menjuntai. Tidak ada sedetik pun kejadian itu terlewat dari mata Rian. Bahkan meski dalam keremangan, Rian benar-benar yakin kalau bayangan wanita itu tertangkap cermin. Wanita itu masih menyisir rambutnya. Sesekali ia bersenandung atau terkekeh. Senandung yang Rian tidak mengerti artinya. Seandainya yang ia senandungan itu bahasa Jawa, pasti ia paham. Tapi kalimat-kalimat yang dilakukan itu sungguh tidak Rian pahami. Sejenak kemudian, Rian berusaha memalingkan matanya, agar lepas dari tatapan yang mengarah pada wanita itu. Tapi usahanya sia-sia belaka. Yang terjadi, justru matanya seakan tidak berkedip menyaksikan wanita yang sedang bersolek itu. Dan semakin habislah nyali Rian ketika menyadari bahwa punggung wanita itu ternyata bolong. Punggung wanita itu berlubang. Wanita itu tiba-tiba menghentikan gerakan bersoleknya. Lalu, kepala wanita itu berputar 180 derajat, mengarah tepat pada Rian yang terbaring kaku. Wanita itu kembali terkekeh. Suara tawanya benar-benar menyeramkan. Kowe wis wani mbuang sesajen sing diparingke kanggo aku. Aku ora lila. Daharanku mbok buang. Aku ora trima. Ganti. Kowe kudu maringi sesaji kanggo aku. Yen kowe ora ganti daharanku, gantine bojomu sing kanggo ganti. Bersamaan dengan ancaman yang terlontar itu, secara tiba-tiba, wanita itu pun lenyap dari pandangan mata Rian.
Mendengar ancaman itu, bergetarlah jantungnya. Ancaman yang jelas bukan main-main. Wanita berpunggung bolong dan berbau amis itu seperti sedang marah. Jelas sekali kemarahan itu sedang ditujukan pada Rian. Rian memang mengerti apa yang dikatakan wanita itu, tapi sedikit pun ia tidak paham apa yang dimaksudkan. Sejak kapan ia membuang daharan si wanita? Sungguh ia tidak memahami apa yang dimaksudkan. Tubuh Rian pun basah berbasuh peluh. Tenaganya hilang. Ia benar-benar lemas. Tangannya gemetaran saking menahan rasa takutnya. Ia panik. Bagaimana tidak? Wanita itu mengancam akan mengambil darah istrinya kalau ia tidak mengganti makanan si wanita. Darah berarti nyawa. Esok harinya, baik Rian dan istrinya pun menceritakan kejadian masing-masing yang mereka alami. Mereka menceritakan itu karena Bu Firda sudah mereka anggap seperti ibu sendiri. Siapa tahu, Bu Firda paham akan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, Bu Firda mendengarkan dengan seksama. Sesekali beliau terlihat manggut-manggut. Kira-kira Mas Rian ingat ndak? Apa sampean pernah membuang semacam bunga-bungaan atau dupa atau apalah di perabot yang sampean beli itu? Rian tertegun sejenak. Pikirannya melayang kembali ke saat-saat di mana ia sedang berada di toko furnitur pada waktu itu. Bunga-bungaan, dupa, sajen. Entah mengapa memori otak Rian seperti tidak pernah menyimpan kata-kata itu. Safitri yang melihat suaminya agak kebingungan kemudian menceritakan kalau pada saat mereka melihat-lihat meja rias itu, di atasnya memang ada beberapa helai bunga. Kata si pemilik toko, bunga-bunga itu sengaja ditaruh seperti permintaan si pemilik perabot sebelumnya. Rian pun tersadar. Berkali-kali ia mengucap istighfar. Ia ingat kalau memang tidak suka dengan hal-hal seperti itu, lalu membuang bunga-bunga itu begitu saja. Jin juga punya makanannya sendiri loh, Mas. Kalau makanan mereka kita buang dan mereka tidak terima, bisa jadi mereka tuh marah. Bu Firda menjelaskan. Selain sosok sundel bolong yang mengancam, Rian juga menanyakan tentang sosok pocong yang pernah ia lihat. Menurut Bu Firda, bisa jadi kalau sosok-sosok itu memang tinggal di sana. Apalagi perabotan yang mereka beli sudah bertahun-tahun berada di rumah yang telah terbengkalai. Bisa saja sosok-sosok itu menjadikan perabot sebagai rumah mereka. Duh, terus kami harus bagaimana ini, Bu? Mosok ya harus serumah sama pocong dan sundel bolong? Tanya Safitri penuh kecemasan. Bu Firda malah tersenyum. Lalu ia menyuruh agar Rian dan Safitri tenang saja. Hari ini, anak sulungnya memberi kabar kalau akan pulang. Kebetulan anaknya itu meski kerja di bidang mesin, tapi paham dengan hal-hal yang mereka alami. Mendengar itu, baik Rian maupun istrinya merasa sedikit lega. Alhamdulillah mas, mereka nurut-nurut kok. Awalnya tadi agak ngeyel tidak mau pindah, tapi setelah kubujuk akhirnya mau pindah juga. Putra Mbarep atau anak pertama Bu Firda tampak lega setelah usahanya berhasil. Tapi mas, nanti kalau Mas Faris balik kerja lagi, kira-kira para demit itu balik ke sini lagi enggak ya mas? Takutnya kalau mereka dendam. Tanya Safitri memantapkan. Faris, putra sulung Bu Firda kembali meyakinkan
kalau sosok-sosok itu sudah dipindahkan ke tempat yang jauh, di mana di tempat itu mereka juga sudah mendapatkan rumah baru. Jadi Rian dan Safitri disuruh tenang, karena rumah mereka sudah bersih dan aman dari bangsa tidak kasat mata. Sebenarnya demit seperti mereka itu tingkatannya masih amatiran kok, Mas. Selama Mas Rian sama Mbak Fitri tidak takut, merekalah yang takut sama jenengan. Demit yang tingkatannya profesional itu justru tidak bikin takut, Mas. Karena mereka mainnya bukan fisik lagi, tapi lewat bisikan-bisikan hati. Sekedar contoh, waktunya subuh mereka bisiki kalau hari masih gelap, masih dingin, masih ngantuk. Nanti saja bangunnya. Akhirnya kita bangunnya kesiangan. Contoh lagi, waktunya zuhur, tapi kerjaan lagi tanggung, lagi banyak pembeli misalnya. Akhirnya kita zuhuran terlambat. Ya seperti itulah, Mas. Tutur Faris panjang lebar. Rian dan istrinya mengangguk-angguk. Dalam hati mereka mengakui, kalau sama demit amatiran saja takut, berarti mereka sendiri lebih amatiran dari yang amatir. Tapi sundel bolong kan memang menyeramkan, apalagi pocong. Mas Faris, putra Mbak Bu Firda pun berpamitan. Ia juga dengan halus menolak ketika Rian bermaksud memberi imbalan sekedarnya. Pada akhirnya, hanya ucapan terima kasih berkali-kali yang bisa Rian berikan. Dan bagi Mas Faris, itu sudah lebih dari cukup. Dek, malam Jumat. Lah, memangnya ada apa kalau malam Jumat, Mas? Loh, memangnya kamu lebih seneng rumah ini rame tawa sundel bolong daripada rame tangis dedek bayi? Safitri pun tersenyum. Sejurus kemudian, ia pun memadamkan lampu, bersiap menyongsong syahdunya berduaan dalam gelap. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasan Anda kersaneng Gusti